karena saya ingin meringkas ya. Jadi melakukan itu dia meringkas data, tapi tidak mengubah makna data, gitu ya. Supaya apa? Angkanya itu nggak terlalu tinggi. Kebetulan karena yang PDB ini satunya persen ya, karena perubahan yang growth-nya. Growth ini satunya persen dan ini miliar. Gitu. Nah kalau kalian menghadapi variabel dengan satuan yang beragam seperti ini, gitu ya. Nah cara paling mudah adalah melakukan transformasi data. Nah transformasi data ini sebenarnya banyak fungsi ya. Yang pertama adalah dia juga bisa mengatasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, gitu ya. Karena dengan melakukan transformasi ini datanya jauh lebih seragam. Kalau datanya lebih seragam, ya pemenuhan asumsi klasifik biasanya lebih sesuai, gitu ya. Enaknya lagi apa? Dengan membuat mengubah transformasi data menjadi log atau log, gitu ya. Kita membuat datanya menjadi satuan prosentase. Ya, jadi kita bicaranya enak. Kenaikan 1% pada konsumsi pemerintah maka akan berdampak pada peningkatan PDB sebesar sekian persen. Waalaikumsalam. Ya, lagi. Ya, nah ini, jadi banyak manfaatnya ya. Pertama membuat satu datanya jadi persentase itu yang pertama, gitu ya. Kemudian ada lagi membuat datanya jadi lebih seragam, sehingga penggunaan asumsi klasiknya biasanya lebih sesuai. Oke, kemudian kalau dalam teori mungkin kita memberikan seperti ini ya, Y sama dengan C plus I plus G plus X plus M, gitu ya. Nah kalau dalam ujian matematika kita menulisnya dalam bentuk seperti ini ya, Y sama dengan F, ya F kecil, fungsi dari C plus I plus kebetulan di data ada inventory plus G plus X sama F, ya. Dalam ekonometri, gitu ya, dalam ekonometri iya, apa namanya? Jadi tulisnya ya. Beta 0 ditambah beta 1 C ditambah beta 2 I ditambah beta 3 G ditambah beta 4 X ya, ekspor tambah beta 5 M plus E ya. E kebalik ya, ada yang menuliskan E seperti ini, ada yang menuliskannya E ya, error atau residual. Nah, nilai error inilah yang akan menentukan model kita robust atau tidak. Apa arti robust? Ada yang tahu? Robust. Model kita robust atau tidak ditentukan berdasarkan dari yang pertama adalah besaran koefisien determinasinya. Ya, semakin besar koefisien determinasinya, ya, koefisien determinasi kemarin pakai apa? Lambangnya. Ada yang ingat nggak? Koefisien determinasi R square ya, R square-nya itu besar, tinggi ya. Kemudian juga ya, banyaknya signifikasi variabel. Oh udah saya hapus ya. Ya, banyaknya signifikasi variabel, jadi suatu model ini saya tulis di sini ya, robust tidaknya ya, robust tidaknya suatu model itu ditentukan misalnya dari R square. Ya, ini karena apa namanya sudah sebulan ibu. Ya mana ini belum ya, ada apa ya? Ya, soalnya apa namanya kalau tadi saya baru cerita ya, kalau zaman saya kuliah dulu ini ya, robust tidaknya suatu model. Yang pertama adalah R square-nya itu tinggi. Oke. Kemudian signifikasi variabelnya juga banyak. Ya. Kemudian apa lagi? Arah koefisien ya, arah ya atau besar koefisien variabel itu sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan teori yang mendukung. Ya, sesuai dengan apa namanya theoretical framework ya, sesuai dengan kerangka konseptual yang gitu. Karena apa? Kan dalam melakukan pengujian ini itu kita harus refer ya, harus merujuk kepada dasar teori ya, baru kita bisa melakukan pengujian ya. Kan teori yang mengatakan ini ya,
bahwa gitu ya, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor dan impor itu mempengaruhi pendapatan nasional. Kita ingin membuktikan benar atau tidak, ya kita cari data-data pendukung, ya. Nah kita kumpulkan data-data empiris pendukungnya, ya untuk membuktikan hal-hal ini, gitu ya. Jadi kita pengen lihat nih, ya kesesuaiannya, benar nggak nih, ya banyaknya konsumsi, gitu ya. Banyaknya konsumsi rumah tangga itu mempengaruhi ya peningkatan PDB. Nah karena kita negara berkembang gitu ya, dan ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih ditopang oleh consumption driver gitu ya. Jadi ternyata yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan negara kita itu adalah tingkat konsumsi kita. Ya terbukti pada saat apa? Jadi ada yang tahu nggak? Pada saat COVID gitu kan? Itu kan konsumsi kita melemah ya. Karena pendapatannya itu berkurang, ya konsumsinya jadi melemah, jadi berkurang juga, sehingga PDB-nya juga menurun. Coba bandingkan dengan konsumsi sekarang nih, habis Lebaran, ya di saat konsumsi masyarakat lagi tinggi-tingginya, PDB juga ikut naik, gitu ya. Oke, apa lagi? Kemudian investasi, apakah benar dengan banyaknya investasi yang masuk, ya itu bisa meningkatkan PDB, ya belanja pemerintah, gitu ya. Udah dikasih berbagai macam ya subsidi apapun ya udah difasilitasi oleh BPJS ya, apalagi dikasih beasiswa, dikasih bantuan sembako ya, apalagi dibangun infrastrukturnya gitu ya. Tapi kenapa PDB-nya kok tetap stagnan ya, tetap segitu aja? Coba ada yang tahu nggak kenapa? Beasiswa udah dikasih, infrastruktur udah dibangun ya, jalan tol, jalan raya itu udah dibagusin. Oke, apalagi ya bantuan sembako dikasih, PKH dikasih, apalagi ya gas disubsidi, BBM disubsidi ya, tapi kenapa PDB-nya tetap segitu aja, bahkan turun ya. Tuh ekspor dan impor, nah ini kita lagi terkendala masalah kebijakan Trump ya. Kira-kira ini berdampak nggak nih? Ya, ekspornya susah masuk, impornya dibiarkan bebas. Ya, aneh ya. Gitu ya. Yang menjerit siapa? UMKM, karena kalah bersaing. Karena produk impor lebih bagus. Apalagi masyarakat Indonesia lebih suka beli barang impor. Kan katanya lebih gengsi, lebih gaya, lebih bagus, ya, dengan beragam alasan. Oke. Nah, ini yang kita inginkan ya. Jadi kita perlu mendapatkan model yang robust. Nah, model yang robust itu ada syaratnya. Ya, apa syaratnya? Yaitu adalah memenuhi semua uji asumsi klasik yang ada. Ya, apa saja asumsi klasiknya? Ya, normalitas, multiple, heterogeneisitas dan autokorelasi. Apakah harus keempat-empatnya atau boleh salah satu? Atau boleh dua atau boleh tiga? Boleh dua, boleh tiga. Oke, yang benar adalah harus semuanya. Ya, supaya apa? Menghasilkan regresi yang blue. Apa itu blue? Singkatan blue adalah base, linear, unbiased, estimator. Ya, menghasilkan persamaan regresi ya linear terbaik ya, dan bersifat tidak bias. Tidak bias artinya apa? Saya tahu nggak? Tidak bias artinya dia memiliki nilai error atau residual yang minimum. Itu ya, itu yang blue. Oke. Jadi harus keempat-empatnya. Kalau ada pelanggaran Bu, misalnya cuma satu, masa nggak boleh sih cuma satu doang, gitu ya? Pasti ada efek sampingnya. Ya, apa efek sampingnya? Kalau ada pelanggaran multiple, hetero, autokal atau normalitas, efek sampingnya yang pertama adalah ya R-score-nya menjadi rendah, ya variabelnya menjadi tidak signifikan, arah tumbuhannya tidak sesuai, yang harusnya positif jadi negatif, yang harusnya besar jadi kecil. Nah, itu pasti ada efek sampingnya, sehingga perlu diatasi, ya perlu diobati, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah output yang perlu di highlight ya adalah interpretasi dari masing-masing ya parameter ya, dari masing-masing koefisien parameter.
Parameter yang mana sih kalau di sini? Parameter yang beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 dan seterusnya, atau yang C, I, G, X, N-nya? Parameter yang mana? Ya, Beta. yang variabelnya atau yang koefisiennya? Koefisien. Parameter adalah yang ini adalah koefisien parameter. Koefisien parameter. Artinya apa? Parameter itu adalah variabel. Ya. Jadi kalau kita bilang parameter, berarti ini adalah variabelnya. Ini variabel 1 ya, parameter 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, yang perlu di highlight adalah di sini ya, nilai dari koefisien beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya. Beta 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu miliknya si Y atau miliknya si X? Ya, milik si X. Saya ulangi. Beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya miliknya si Y atau miliknya si X? Miliknya si Y, I, G, X. Milik si Y. Kenapa milik si Y? Karena itu menggambarkan ya, dampak perubahan akibat adanya perubahan pada variabel X-nya. Kalau X-nya berubah sebesar satu satuan, ya satu satuannya tergantung satuannya ya, miliar rupiah, gitu ya, persen, gitu ya, unit atau indeks atau apapun, maka dampaknya pada Y adalah sebesar beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya. Makanya interpretasinya beta 1-nya dituliskan adalah delta Y per delta Y. Ya, beta 2 adalah delta Y per delta I. Ya, beta 3 adalah delta Y per delta I. Beta 4 adalah delta Y per delta ekspor. Ya, beta 5 adalah delta Y per delta I. Ya, yang jadi pertanyaan kenapa sih Bu Y per C, Y per I, Y per G? Nah kemarin ketika perkuliahan online itu kan sudah saya jelaskan ya dalam bentuk gambar. Oke. Nah ini adalah garis ya, ini sumbu X dan ini adalah Y. Kemudian kita buat sebuah garis lurus ya yang menggambarkan garis regresi linear terbaik. Dia tidak dimulai dari titik 0 tapi dimulai dari titik tertentu. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ini adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ya. Nah karena apa? Si Y pasti memiliki nilai tertentu walaupun tidak dipengaruhi oleh si X gitu ya. Jadi kalau misalnya X yang nol, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan konsumsi, nggak ada perubahan investasi, nggak ada perubahan belanja pemerintah, Y ini tetap ada nilai ya. Karena apa? Dalam regresi X dan Y itu memiliki dua nilai yang berbeda ya. Jadi bukan Y ini dipengaruhi oleh X nilainya gitu ya. Dalam perhitungan untuk estimasi berikutnya iya, tapi dalam pengujian X dan Y sama-sama memiliki nilai masing-masing gitu ya. Jadi X ada nilainya dan Y juga ada nilainya. Nah kita ingin menguji apakah besarnya X itu mempengaruhi besarnya Y. Kalau X yang berubah satu satuan, Y ini berubah berapa banyak gitu ya. Jadi kita ingin melihat ya. Jadi si beta 1, beta 2 dan seterusnya itu kita ingin melihat berapa besar dampak perubahan si Y kalau X-nya berubah satu unit. Nah, dampaknya kemana? Di sini nih si beta 1. Nah, gitu ya. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambaran yang paling familiar, tapi tidak harus bentuknya slope positif ya. Ada kemungkinan bentuknya juga bisa slope negatif, tergantung apa yang kita uji, gitu ya. Nah, berikutnya apa lagi? Untuk menggambarkan beta 1x sebenarnya kita sedang menghitung slope-nya. Gitu ya. Kita sedang menghitung kemiringan kurvanya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengukur kemiringan kurva? Ada masih ingat nggak dulu waktu pelajaran matematika ekonomi? Iya, pakai rumus gradient ya. Nah, kalau nggak mau ribet, kita kasih sudut saja. Nah, oke. Ini saya kasih sudut alfa. Ya, ini adalah delta, sumbu datanya adalah delta X, dan sumbu vertikalnya adalah delta Y. Oke, untuk mencari sudut alfa pakai rumus apa kemarin? Iya, pakai rumus sin cos atau tangen alfa sama dengan rumusnya apa? Ya, sisi tegak dibagi sisi datar atau sisi datar dibagi sisi tegak? Sisi tegak. Y per X atau X per Y? Y per X. Ya, kenapa? Karena si Y akan berubah kalau si X-nya berubah. Gitu ya. Y ini akan berubah mengikuti pergerakannya si X. Jadi kalau X-nya berubah, maka Y-nya akan berubah.
Contohnya apa kemarin? Konsumsi terhadap pendapatan. Ya, ini konsumsi orang. Konsumsi orang tuh mengikuti apa? Mengikuti pendapatan. Ini juga sama. Ini pendapatan nasional mengikuti perubahan konsumsi. Gitu. Ya. Jadi pendapatan nasional ini akan berubah tergantung tingkat konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakat yang meningkat, ya bisa dipastikan ada kemungkinan pendapatannya juga bisa ikut naik. Ya, nah itu perlu pembuktian. Pakai apa? Pakai data. Gitu, ya diuji. Gitu. Gimana cara ujinya? Nanti kita pakai gunakan distribusi probabilitas, ya F dan B. Ya, makanya dia gambarnya adalah delta Y per delta C, delta Y per delta I, Y per X, Y per X, Y per X semuanya. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya apa lagi? Ketika kita sedang menginterpretasikan satu variabel, asumsikan variabelnya bersifat ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Bersifat tetap atau konstan. Asumsikan bahwa tidak ada perubahan pada variabel lainnya. Gitu ya. Jadi yang berubah hanya pada si Y-nya saja. Ya. Jadi yang berubah hanya pada Y. Jadi ketika kita menginterpretasikan ini, asumsikan ininya tetap. Ya, ketika sedang menginterpretasikan ini, asumsikan ininya tetap. Variabelnya. Iya. Ya. Jadi asumsikan semuanya bersifat tetap. Oke. Nah, ini udah masuk ke uji multi-call ya. Sebelum masuk ke situ saya mau coba praktekkan ke kalian untuk uji SPSS. Multiple. Ya, itu nanti kalau misalnya